dia akan cepat respon jika melihat kita maupun dicetrekin sama kita sendiri, bahkan sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara latihan rutin atau cara melatih burung terucukan supaya cepat Garuda ya teman-teman. Burung terucukan supaya cepat Garuda itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan teman-teman. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Di tahapan pertama itu ada syarat yang harus kita lakukan teman-teman sebelum kita menerapkan teknik-teknik yang perlu diterapkan. Salah satunya adalah syaratnya burung terucukan sudah mapan teman-teman, walaupun burung ini masih dalam keadaan giras gelabakan. Nah, bagaimana untuk tolak ukur sebagai kemapanan burung ini? Arti daripada kemapanan burung terucukan atau yang bisa dikatakan burung ini sudah mapan, artinya burung ini walaupun gelabakan, walaupun dia giras, tapi jika kita cantel baik di depan rumah maupun di dalam rumah, itu tetap dia aktif bunyi. Nah, ini namanya burung yang sudah mapan teman-teman, walaupun dia masih giras. Nah, terus syarat yang kedua adalah umur harus di atas 6 bulan teman-teman. Biasanya kalau burung di atas 6 bulan itu lebih mudah dibanding burung yang di bawah 6 bulan, karena dia statusnya itu masih muda teman-teman, itu masih terlalu muda ya. Bahkan dia belum mengalami proses mabung sebelum umur 6 bulan. Jadi kita terapkan umur di atas 6 bulan ke atas. Nah, syukur-syukur burung ini sudah jinak. Kalau sudah jinak itu lebih mudah teman-teman untuk melatih burung ini cepat Garuda. Cara latihannya sebetulnya cukup mudah ya teman-teman. Cukup kita mengeluarkan burung ini di pagi hari. Itu teknik pertama. Gunanya untuk menghidupkan motorik burung tersebut supaya dia nanti aktif bunyi jika motoriknya sudah mulai jalan teman-teman. Karena bagaimanapun burung terucukan itu mempunyai sifat alami untuk berkicau di pagi hari. Jadi mau gak mau kita harus menghidupkan motoriknya supaya motoriknya jalan nantinya. Setelah motorik itu jalan, pasti dia akan bakalan aktif bunyi nantinya. Itu yang bisa dikatakan proses pengembunan ya teman-teman, yaitu jam 4 pagi sampai jam setengah 6. Akan tetapi sebelum kita melakukan proses pengembunan, itu ada hal yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu mengistirahatkan burung pada malam hari sebelum kita melakukan pengembunan di pagi harinya. Ini sangat berguna sekali untuk kesehatan burung itu sendiri jika istirahatnya cukup teman-teman. Jika kita sudah mengistirahatkan burung dari sore hari atau kurang lebih jam habis maghrib atau jam habis isya, itu sebetulnya lebih baik teman-teman. Jadi dia istirahatnya penuh. Nah, setelah dia bangun pagi, dia tidak merasa lesu teman-teman. Kalau dia sudah tidak merasa lesu, bunyi pun dia akan aktif nantinya setelah kita embunkan. Nah, ini gunanya mengistirahatkan burung pada malam hari. Nah, dalam pengistirahatan burung itu juga ada hal yang harus diperhatikan juga. Contohnya, burung ini dalam keadaan takut kerodong, kita main kerodong saja, jadi otomatis dia akan takut nantinya. Nah, jika dia sudah merasa takut, dia akan mengalami stres nantinya. Jadi kalau dia takut kerodong, jangan kita paksakan teman-teman. Cukup kita taruh di kamar yang agak gelap teman-teman, supaya dia nantinya beristirahat dengan tenang. Kalau dia sudah terbiasa bermain kerodong, dia sering dikerodong, dia tidak takut, boleh kita kerodong, itu lebih aman teman-teman. Karena pada malam hari itu biasanya banyak hewan-hewan yang beracun yang berkeliaran. Jadi ini lebih aman teman-teman. Terus ya selanjutnya, tingkat kenyamanan teman-teman. Nah, tingkat kenyamanan ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai burung ini dalam pengistirahatan burung itu tidak merasa nyaman sehingga dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Itu dari faktor istirahat. Nah, belum faktor-faktor yang lain seperti ada cantelan. Itu juga harus nyaman teman-teman. Baik cantelan di dalam, di teras maupun di luar. Itu harus cantelan itu harus nyaman. Karena kenyamanan ini berkaitan dengan terhindar dari stres teman-teman. Karena burung terucukan ini salah satu burung yang mudah sekali untuk stres. Jadi kita harus memperhatikan tingkat kenyamanannya teman-teman. Terus di tahapan berikutnya ini ada pemberian extra fooding dan buah teman-teman. Ini adalah salah satu pemicu burung terucukan menjadi aktif bunyi nantinya.
setelah kita memberikan atau memperhatikan buah dan ekstra pudingnya. Ini sangat penting. Jadi kita akan memberikan ekstra puding yang bisa mendongkrak burung ini aktif bunyi. Salah satunya adalah jenis jangkrik dan ulet Hongkong, teman-teman. Kalau untuk pemberian jangkrik, saya harapkan itu ada batasnya, teman-teman. Artinya ada batas minimum. Minimum itu ada 3, minimal 3, teman-teman. 3 pagi dan 3 ekor sore. Jangan sampai kurang dari 3, karena jangkrik di sini berperan sebagai pemicu, teman-teman. Pemicu supaya burung ini aktif bunyi. Dia sifatnya sebagai tenaga. Jadi sangat penting untuk mengaktifkan atau merangsang burung ini cepat bunyi nantinya. Kalau dia kuat sampai 55 itu lebih bagus, teman-teman. Jadi diusahakan jangkrik ini harus doyan minimal 33. Nah, untuk pemberian ulet Hongkong saya sarankan 33 saja, teman-teman. Itu pun yang putih. Kalau untuk yang coklat itu jikalau tidak ada yang putih, teman-teman, itu tidak masalah. Tapi saya sarankan jangan terlalu banyak pemberian ulet Hongkong, teman-teman, karena ini sangat berbahaya bagi burung terucukan jika menggunakan terlalu banyak. Dan diimbangi dengan buah yang bisa memicu atau mendongkrak rangsangan bunyi burung tersebut. Salah satunya adalah buah sawo dan apel merah, seperti video saya sebelumnya sering saya bahas. Jadi untuk buah-buah yang lain kita tidak gunakan karena ini metode, teman-teman. Terkecuali burung ini sudah menimbulkan ke arah OB, baru kita bisa rubah settingan, teman-teman. Nah, setelah tahapan-tahapan di atas kita lakukan, baru kita akan melakukan tahapan yang terakhir, teman-teman, yaitu jika kita bertemu burung itu diusahakan kita cetrekin, teman-teman, dengan tangan kita sendiri. Setiap kita bertemu, itu yang paling dikhususkan itu di pagi hari, teman-teman. Kalau di pagi hari biasanya dia akan cepat merespon. Kita usahakan cetrekin setiap saat jika kita bertemu. Walaupun burung ini tidak bunyi, tidak merespon, itu tidak masalah, karena ini salah satu metode kita untuk bisa menjadikan burung ini terbiasa kontak dengan kita, kontak dengan tangan kita. Makanya kita melatih untuk cetrekin setiap saat. Nah, itu tata caranya. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Jikalau burung ini sudah mulai merubah tingkah laku alias menjurus ke tingkat OB, kita harus cepat tanggap ya, teman-teman. Biasanya kalau dia sudah menjurus ke tingkat OB itu banyak sekali tingkahnya, seperti ada ciak ekor, seperti dia muter-muter mau nyabut ekor, dan sebagainya. Pokoknya intinya pada dasarnya dia akan menjurus ke tingkat OB. Kita harus menangani sesegera mungkin, teman-teman. Kita pangkas ekstra puding dan kita ganti buahnya dengan buah mentimun. Buah pepaya juga bisa dan buah semangka juga bisa, teman-teman. Itu segera harus kita atasi. Dan ekstra puding tetap harus kita pangkas, teman-teman. Jika tahapan-tahapan di atas sudah kita lakukan semuanya, saya yakin burung ini akan cepat garuda. Dia akan cepat respon jika melihat kita maupun dicetrekin sama kita sendiri, bahkan sama orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.